Raker dengan Menteri ATR BPN, Fahrul Razi undang AHY ke DPD RI. Fahrul Razi yang juga Ketua Komite 1 DPD RI dan Senator asal Aceh mengundang Agus Harimurti Yudhoyono AHY, yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri ATR BPN, dalam rapat kerja Raker Komite 1 DPD RI pada Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. AHY mendengarkan pemaparan Fahrul Razi terkait berbagai masalah pertanahan di daerah yang disampaikan langsung di hadapan menteri dan jajarannya, termasuk konflik pertanahan dan mafia tanah. Sebagai senator asal Aceh, Fahrul Razi turut memaparkan permasalahan tanah kombatan sebagai hasil perjanjian MOU Helsinki dan dukungan tanah untuk universitas dan dayah yang berada di sekitar lahan HGU, hak guna usaha. Fahrul Razi juga meminta kepada Menteri AHY agar desa juga diberikan kompensasi anggaran atas jual beli tanah agar masuk ke kas desa sebagai pendapatan asli desa. Fahrul Razi juga memaparkan persoalan sertifikasi tanah yang belum selesai. Dari 66.000 desa yang ada di Indonesia, kurang lebih 22.000 desa ada di kawasan hutan, dan masyarakat di desa kawasan hutan itu hingga saat ini terus menuntut untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, ucap Ketua Komite 1 DPD RI, Fahrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta. Dalam hal ini, Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Fahrul Razi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan reforma agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi? Jadi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman Komite 1 pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran Kementerian ATR BPN agar ditingkatkan, ujar Fahrul Razi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program reforma agraria, menyelesaikan konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah. Namun demikian, diperlukan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut. Komite 1 DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR BPN yang diambil baik dari rupiah murni, RM, dan atau dari penerimaan negara bukan pajak PNBP, dalam upaya percepatan dan optimalisasi program reforma agraria, tuturnya sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat. Adapun rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Kementerian ATR BPN ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, yang juga memaparkan capaian program reforma agraria dalam 10 tahun terakhir. Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian ATR BPN yang membahas pengawasan atas pelaksanaan program reforma agraria dan konflik pertanahan di daerah. Di akhir rapat, AHY tidak lupa menyampaikan apresiasi, penghargaan, sekaligus rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para senator, khususnya di Komite 1 DPD RI. Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPD RI dalam melakukan pengawasan atas berbagai kasus sengketa tanah, mafia tanah maupun kurangnya pelayanan di kantor Kementerian ATR BPN di berbagai daerah, karena hasil pengawasan yang DPD RI sampaikan telah memudahkan kami untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan dan melakukan evaluasi, tutup AHY. Sumber, Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi, terima kasih. Saya, ini juga harus kita ingatkan, nanti kesempatan pertama saya turun ke lapangan untuk membagikan sertifikat Tora, ajak anggota DPD RI yang ada di daerah tersebut ya. Jangan lupa Mas. Mana kita setelah ini? Mas jangan lupa juga kita siap menjadi humasnya ATR. Oh siap, terima kasih ya. Terima kasih. Pakai baju teknikal nggak Bu? Iya, jadi Pak Farozi nanti kami akan ajak. Mohon maaf kalau tidak baik kami menyampaikannya ataupun terlambat begitu. Kita akan perbaiki dan kita ajak, kita akan senang karena sebetulnya ini yang dilindungi oleh masyarakat. Kalau semua elemen pemerintahan, termasuk juga antar lembaga pemerintahan dengan DPD RI, dengan DPR itu kompak, terus datang bareng-bareng, menyapa rakyat, turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi dan menyerahkan
harapan mereka, menurut saya mereka akan sangat happy. Dan ini juga kerja kita semuanya kok, bukan hanya Kementerian ATR saja. Dan terima kasih sudah diingatkan, kami akan lakukan itu. Pak Sekjen tolong jadikan protap nanti setiap kunjungan ke lapangan. Terutama yang mau jadi bupati dan wali kota. Kita paham itu. Asal mereka paham juga. Oh iya. Iya. Aceh secara khusus, Iya. saya sudah ketemu langsung dengan Mualim, Iya. Bapak Muzakir Manaf beserta jajaran DPRA ketika itu. Ini terkait dengan tanah ekskombatan. Ini juga PR. Betul sekali, Pak Ketua. Ini amanah dari Helsinki Agreement Iya. tahun 2005. Ini sudah hampir 2 dekade. Sedangkan ada sebagian yang memang belum terdistribusi dengan baik. Ada sekian ribu hektar yang terus kita yakinkan, Pak Dalu dirjennya, Pak Ketua, saya sudah tugaskan langsung setelah Reforma Agraria Summit kemarin di Bali, fokus ke sana sehingga bisa kita tuntaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi legacy kita semua. Amin, amin. Ya, ini akan dinantikan dan bagus sekali menjadi cerita sukses bagi siapapun bahwa benar pemerintah Indonesia tidak mangkir dari apa yang telah disepakati bersama. Ini merupakan sebuah amanah yang harus kita jalankan. Nah, yang terakhir terkait dengan desa dan lain-lain, ini kami juga mencoba untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan tanpa mengurangi ease of doing business, karena memang kita ingin semakin baik hubungannya dengan aparat desa. Kita tahu undang-undang desa itu sebenarnya sangat baik, memang eksekusinya harus semakin tepat sasaran sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat warga desa, khususnya juga di bidang pertanahan. Kami akan coba pelajari lebih lanjut bagaimana komunikasi dan koordinasi yang baik, termasuk kontribusinya bagaimana kepada desa ketika ada urusan pertanahan yang sebetulnya bisa punya peluang buat pembangunan di desa. Minimal PAD-nya desa gitu. PAD-nya desa, betul. Terkait dengan XHGU yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan formal, universitas, termasuk tadi hidayah untuk masjid pesantren, saya pikir ini yang terbaik. Karena buat apa sih kalau bukan kembali buat rakyat? Apalagi bicara SDM, Indonesia 2045 itu tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang semakin berkualitas. Jadi Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, mengakhiri respon kami ini, kami akan siap untuk terus bekerja dan mohon selalu pendampingan, dukungan, masukan dan evaluasi dari Komite 1 DPD RI, hal-hal yang membuat kami bisa lebih baik lagi menjadi pelayan publik sesuai dengan motto kami, melayani profesional dan terpercaya. Mudah-mudahan bukan hanya menjadi jargon, tapi bisa menjadi wajah institusi ATR BPN yang kredibel ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya.